묻지 말고 그냥 내가 끌리는 대로만 하면 돼. Hit 'em up 꼭 날아올 때 기회는 한 번 남아있어. Don't give up Don't give up Don't give up 내 위로 지나 상륙에 있어 봐봐 다음 타자 나와 You know that I believe ya 우리를 향해 Give it away Give it away Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Halo teman-teman, dalam video kali ini kelompok 10 akan membawakan materi mengenai pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan jangka panjang, yang dimana mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro akan diampu oleh Profesor Dr. Nairobi SEMSI, Ibu Kurota Ayunindin SEME, dan Bapak Muhammad Juliantama SEME. Simak videonya ya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengangguran. Sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa definisi. Yang pertama adalah definisi dari bekerja. Bekerja adalah kondisi di mana orang dalam angkatan kerja atau orang yang berusia 16 tahun atau lebih bekerja atau menghasilkan barang atau jasa dan bekerja selama 1 jam atau minimal 1 jam dalam seminggu. Yang kedua adalah definisi dari angkatan kerja. Angkatan kerja adalah orang dengan usia 16 tahun atau lebih yang bekerja maupun tidak bekerja, atau singkatnya angkatan kerja adalah gabungan dari orang yang bekerja dengan orang yang menganggur. Yang ketiga adalah definisi dari orang yang tidak bekerja atau bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah orang yang tidak bekerja dan sudah menyerah dalam mencari pekerjaannya. Contohnya adalah pensiunan, ibu rumah tangga, ataupun siswa atau mahasiswa yang belum lulus. Lalu yang terakhir atau yang paling inti adalah definisi dari pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja atau orang yang telah siap bekerja namun tidak bekerja atau belum menemukan pekerjaannya dan sudah berusaha untuk mencari kerja dalam kurun waktu 4 minggu sebelumnya. Lalu bagaimana sih cara mencari tingkat pengangguran? Jadi tingkat pengangguran dalam suatu negara bisa dicari dengan membagi jumlah total orang yang menganggur dengan jumlah total orang dalam angkatan kerja. Contohnya, bila di suatu negara ada 10.000 orang angkatan kerja dan 1.200-nya adalah penganggur, maka tingkat pengangguran dapat dicari dengan membagi 1.200 dibagi dengan 10.000 dikali dengan 100%, maka akan ditemukan 12% tingkat pengangguran. Baik, di sini kelompok kami mengambil satu sampel kasus terkait dengan pengangguran, yakni kasus PT Sritex yang terjadi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, di mana kasus ini dilatar belakangi oleh krisis keuangan yang terjadi pada PT Sritex yang dilatar belakangi oleh penurunan permintaan ekspor, tingginya biaya produksi, dan juga beban hutang yang tinggi pada PT Sritex sehingga menyebabkan gagal bayar. Nah, dari penyebab di atas, PT Sritex itu terpaksa untuk ditutup dan juga mem-PHK sekitar 10.000 orang karyawannya. Lalu, apa sih efeknya terhadap ketenaga kerjaan atau pengangguran? Jadi, efek dari hal tersebut adalah tingkat pengangguran pada tahun 2024 sampai 2025 meningkat sebanyak 10.000 orang karena 10.000 orang yang telah di-PHK tadi otomatis menjadi pengangguran terbuka. Dan dari kasus ini kita bisa mempelajari bahwasannya krisis keuangan yang terjadi pada perusahaan besar dapat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional dan juga tingkat pengangguran nasional. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Amerika Serikat tahun 1946, Kongres mendeklarasikan bahwa menggunakan semua sarana yang bisa dipraktikkan untuk mendorong lapangan kerja, produksi, dan biaya maksimum tetap menjadi tanggung jawab dan juga kebijakan pemerintah federal. Tahukah kalian kalau pengangguran dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini biasanya disebabkan oleh mekanisme normal pasar tenaga kerja. Nah, dia ini juga biasanya bersifat sementara. Contohnya seperti apa? Contohnya, seorang karyawan bank mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ingin mencari pekerjaan yang berada di bidang keuangan digital. Nah, lalu yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian yang membuat kehilangan pekerjaan secara signifikan. Contohnya seperti apa? Contohnya, supir taksi mulai kehilangan pelanggannya karena pelanggan lebih memilih aplikasi transportasi online yang lebih mudah. Lalu, yang ketiga ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini adalah pengangguran yang berada di atas pengangguran friksional dan juga pengangguran struktural. Contohnya seperti apa? Contohnya pada saat masa pandemi COVID-19, para pekerja maskapai dan juga hotel
mereka dirumahkan karena jumlah wisatawan yang datang ke negara tersebut mulai berkurang karena adanya pandemi COVID-19. Adapun konsekuensi sosial yang terjadi yaitu konsekuensi sosial biaya dari pengangguran tidak pernah didistribusikan secara merata pada populasi dan juga tidak mudah dihitung. Lalu selanjutnya ada konsekuensi sosial depresi tahun 1930-an, hanya sedikit orang yang mampu bisa bertahan melewati periode ini. Terdapat tingkat terbawah yaitu orang yang miskin dan juga sepenuhnya menganggur. Nah, mereka ini kehilangan pekerjaannya dan juga kehilangan secara sebagian atau semua tabungan mereka. Dan juga demi mempertahankan kehidupan mereka, perekonomian mereka, mereka terpaksa melakukan tenaga kerja paruh waktu. Ini saya akan membahas mengenai IHK atau Indeks Harga Konsumen. Nah, IHK ini merupakan angka yang menggambarkan rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK ini ditetapkan melalui hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, jika di Amerika, IHK ini diatur dan juga ditetapkan oleh BLS atau Biro Statistik Tenaga Kerja. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai komponen-komponen IHK. Dapat dilihat ini merupakan diagram lingkaran yaitu keranjang pasar CPI atau IHK pada Desember 2007 di Amerika. Nah, keranjang pasar ini merupakan kumpulan barang dan jasa yang paling tinggi proporsinya dari pengeluaran rumah tangga. Ada 8 komponen dari IHK. Yang pertama itu perumahan dengan tingkat bobot yang paling tinggi. Selanjutnya ada transportasi, lalu makanan dan minuman, perawatan kesehatan, lalu ada pendidikan dan komunikasi, rekreasi, pakaian, dan yang terakhir ada barang dan jasa lain. Nah, setelah itu kita bahas mengenai apa sih yang menjadikan IHK ini tuh penting. Yang pertama, itu untuk mengukur tingkat inflasi dan juga kesejahteraan. Seperti yang kita tahu, IHK ini kan digunakan untuk mengukur inflasi. Jika terjadi inflasi, maka daya beli masyarakat itu kan turun. Nah, jika harga-harga itu naik lebih cepat daripada pendapatan, maka kesejahteraan itu akan menurun. Kenapa? Karena nilai uang yang sama itu hanya mampu membeli lebih sedikit barang. Lalu yang kedua, itu untuk sebagai dasar kebijakan ekonomi. Pemerintah dan bank-bank sentral itu menggunakan data IHK untuk menetapkan kebijakan fiskal dan juga moneter, seperti menetapkan suku bunga, lalu pajak, atau subsidi, agar menjaga kestabilan ekonomi. Lalu yang ketiga, itu untuk menyesuaikan upah dan juga gaji. Nah, IHK itu juga dijadikan sebagai acuan dalam menyesuaikan upah. Seperti jika IHK itu naik, maka gaji itu juga bisa naik loh. Kenapa? Ini bertujuan agar pendapatan kita itu dapat mengimbangi kenaikan biaya hidup. Selanjutnya kita akan membahas cara menghitung IHK. Ada 2 metode, yaitu metode sederhana dan juga metode tidak sederhana. Untuk metode sederhana, IHK dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma PN dibagi sigma PO dikali 100, atau jumlah harga semua barang pada tahun tertentu dibagi jumlah harga semua barang pada tahun dasar dikali 100. Sebagai contoh soal, berapakah besar IHK tahun 2019 jika tahun dasarnya 2018? Kita cari jumlah harga pada tahun 2019 diperoleh 42.500, lalu jumlah harga pada tahun dasar diperoleh 38.800. Nah, lalu 42.500 kita bagi 38.800 dikali 100. Nah, diperoleh IHK sebesar 109,5. Lalu metode penghitungan tidak sederhana, yaitu metode Lespérez dan juga metode Pascal.
Metode Les Perres ini menggunakan kuantitas barang pada tahun dasar sebagai bobot dalam menghitung IHK. Sedangkan Pasce itu menggunakan kuantitas barang pada tahun berjalan untuk menghitung IHK. Nah, sebagai contoh, sama seperti contoh yang metode sederhana tadi, kita mencari tahu IHK tahun 2019 jika tahun dasarnya 2018. Kita masukkan ke dalam rumus, telah diperoleh yaitu 1.285.000 dibagi 1.173.200 dikali 100. Nah, diperoleh IHK 109,5. Lalu untuk metode Pasce dengan sigma Pn dikali Qn dibagi sigma PO dikali Qn dikali 100. Sama juga dengan contoh soal tadi, diperoleh yaitu 1.179.000 dibagi 1.076.000 dikali 100. Nah, diperoleh IHK 109,5. Sama saja dengan metode Les Perres dan juga sederhana. Lalu, bagaimana untuk menghitung laju inflasi? Itu dengan indeks harga tahun tertentu dikurangi indeks harga tahun sebelumnya, lalu dibagi indeks harga tahun sebelumnya, dan dikalikan 100%. Nah, sebagai contoh, kita akan menghitung inflasi Provinsi Bali 2025 dengan data IHK dari BPS. Diketahui IHK 2025 itu 207,85, IHK 2024 105,31. Kita masukkan dalam rumus 107,85 dikurang 105,31 lalu dibagi 105,31 dikalikan 100%. Nah, diperoleh inflasi itu sebesar 2,41%. Kita akan bahas mengenai keterbatasan IHK ini, yaitu salah satunya masalah substitusi. IHK ini kan menggunakan keranjang barang tetap, jadi dia itu tidak memperhitungkan perubahan perilaku konsumen yang mengganti barang lebih mahal dengan barang yang lebih murah. Sehingga IHK ini tuh tampak melebih-lebihkan tingkat inflasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka digunakanlah itu indeks rantai atau chain index. Nah, indeks rantai ini menghubungkan IHK dari tahun ke tahun dengan memperbarui bobot konsumsi di setiap periodenya, sehingga mengurangi adanya bias substitusi dan juga memperhitungkan perubahan pilihan barang tadi. Nah, ternyata selain IHK, ada indeks harga lainnya juga, yaitu IHP atau indeks harga produsen. IHP ini merupakan ukuran perubahan harga barang dan jasa di tingkat produsen sebelum nantinya dijual ke konsumen. Nah, IHP ini mencakup harga barang mentah, lalu barang setengah jadi, dan juga barang jadi. IHP ini penting karena untuk melihat apakah harga-harga di tingkat produsen itu naik atau turun. Nah, jika IHP naik, maka harga di pasar atau IHK itu juga akan naik. Bayangkan kamu memiliki Rp100.000 dan dapat membeli beras sebanyak 10 kg. Tetapi di tahun berikutnya mungkin saja dengan nominal yang sama, kamu hanya dapat membeli sebanyak 6,67 kg saja. Apa maksudnya? Itu adalah efek dari inflasi. Namun sebelum kita mengenal lebih jauh, kita perlu mengetahui definisi dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ketika harga barang dan jasa naik, kamu tidak bisa membeli barang dan jasa tersebut sebanyak dahulu. Artinya, daya beli uang kita menurun. Lalu, apa yang dimaksud dengan biaya inflasi? Biaya inflasi adalah biaya tersembunyi yang dikeluarkan akibat kenaikan harga barang tersebut. Kenaikan harga ini mengakibatkan kamu perlu menggelontorkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa sebanyak dahulu. Eits, jangan salah loh. Ini sangat berpengaruh besar terhadap individu dan rumah tangga yang memiliki pendapatan konstan atau tetap.
Namun, kadangkala para manula tidak terlalu dirugikan karena tunjangan pensiun dan juga jaminan sosialnya telah disesuaikan dengan inflasi. Begitupun dengan upah tenaga kerja yang sudah disesuaikan atau yang dikenal dengan COLA, Cost of Living Adjustment, atau penyesuaian biaya hidup melalui kontrak kerja. Nah, setelah kita melihat efek distribusi pendapatan akibat inflasi, maka dari itu kita perlu mengantisipasi inflasi. Bagaimana caranya? Misal, kamu meminjam dana sebesar 1 juta rupiah kepada temanmu dan kalian sepakat untuk memperkirakan inflasi sebesar 50% di tahun berikutnya. Kemudian, di tahun tersebut, kalian bisa membeli 100 kg beras dengan uang 1 juta rupiah. Namun, setelah kalian mengantisipasi kenaikan harga barang di tahun berikutnya adalah sebesar 50%, maka rumusnya adalah 1 juta rupiah ditambah dengan 50% dikali 1 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah ditambah 500 ribu rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Nah, di tahun berikutnya kamu dan temanmu tetap bisa membeli beras sebanyak 100 kg seperti tahun sebelumnya karena inflasi sudah diantisipasi. Baik temanmu sebagai pemberi pinjaman maupun kamu sebagai peminjam tidak akan dirugikan atau sama-sama saling diuntungkan. Lalu, bagaimana jika inflasi tidak diantisipasi? Yang akan terjadi adalah, misalkan, kamu meminjam dana sebesar 1 juta rupiah kepada temanmu. Namun, karena kalian tidak menyepakati bahwasannya akan ada inflasi di tahun berikutnya, katakanlah inflasi di tahun berikutnya sebesar 5%, maka seharusnya uang yang kamu kembalikan adalah mengikuti dengan harga inflasi tersebut. Namun di sini kamu sebagai peminjam tidak dirugikan, namun temanmu sebagai pemberi pinjaman akan dirugikan. Mengapa? Karena dengan adanya inflasi yang tidak diantisipasi khususnya akan mengurangi nilai real uang tersebut. Namun dalam perekonomian kita tidak melulu hanya mengenal soal inflasi, tetapi kita juga perlu mengenal istilah deflasi. Apa sih yang dimaksud dengan deflasi? Deflasi adalah penurunan harga secara umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Apa yang akan terjadi? Misal, kamu sebagai peminjam tentunya akan dirugikan. Mengapa? Karena dengan adanya deflasi secara berturut-turut, maka uang yang kamu pinjam akan terasa lebih berat. Hutang yang kamu bayarkan akan terasa lebih tinggi karena dengan adanya deflasi, nilai real dari mata uang tersebut akan terasa lebih besar dari sebelumnya. Dan dalam kondisi ini, daya beli uang akan cenderung meningkat. Dan juga pemberi pinjaman akan cenderung diuntungkan karena pengembalian dananya akan lebih banyak. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal bahas tentang pertumbuhan jangka panjang. Nah, apa sih output growth itu? Jadi output growth itu peningkatan hasil produksi suatu negara, bisa dari barang atau jasa. Nah, kalau output per kapita growth itu artinya peningkatan hasil produksi per orang di suatu negara. Jadi intinya, kalau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tumbuh, tapi jumlah penduduknya itu ikut naik dengan cepat, maka hasil produksi per orangnya itu belum tentu terasa. Tapi kalau jumlah penduduk itu naiknya sama besar dengan kenaikan output, maka hasil per orangnya itu nggak berubah. Jadi nggak ada peningkatan kesejahteraan per orangnya. Jadi di sini pentingnya kita melihat pertumbuhan ekonomi itu bukan cuma dari total output, tapi kita juga melihat dari sisi per orangnya, supaya kita tahu apakah masyarakat itu benar-benar makin sejahtera atau tidak. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di mana garis melengkung ke atas itu menandakan bahwa output atau PDB meningkat seiring berjalannya waktu. Artinya, dari tahun ke tahun, kegiatan ekonomi itu terus berkembang karena faktor-faktor seperti peningkatan modal, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan tenaga kerja. Pertumbuhan ini bersifat stabil dan berkelanjutan, bukan perubahan yang tiba-tiba. Jadi, grafik ini tuh menggambarkan bahwa perekonomian di suatu negara akan semakin maju dalam jangka panjang
jika produktivitas terus meningkat. Nggak semua orang di dalam populasi itu bekerja. Ada anak-anak, lansia, atau yang belum mendapat pekerjaan. Makanya kita di sini lebih fokus ke output per worker, yaitu hasil produksi per pekerja. Karena ini lebih menggambarkan produktivitas, jadi kalau output per worker itu naik, maka produktivitas pekerja itu juga ikut meningkat. Jadi bisa dibilang productivity growth itu sama dengan pertumbuhan hasil kerja per pekerja. Dengan kata lain, semakin produktif para pekerja, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya. Jadi, pendidikan, teknologi, dan keterampilan itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi, pertumbuhan ekonomi jangka panjang itu terjadi saat produktivitas terus meningkat. Tapi yang paling penting adalah output per kapita dan output per pekerja, karena hal itu yang paling menunjukkan produktivitasnya. Selanjutnya, kita akan membahas materi terakhir yang gak kalah penting, yaitu tentang pertumbuhan output dan produktivitas. Jadi, pertama-tama kita mulai dulu, apa sih pertumbuhan output dan produktivitas? Jadi, pertumbuhan output sederhananya adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Kalau setiap orang bisa menghasilkan lebih banyak dari sebelumnya, itu yang dinamakan produktivitas yang meningkat. Nah, aku akan kasih satu contoh yang menarik. Jadi, misalnya, pekerja A itu bisa menghasilkan 10 sepatu per harinya pada tahun lalu. Pada tahun ini, pekerja A bisa menghasilkan 15 sepatu per harinya. Nah, artinya produktivitasnya meningkat dan otomatis ekonominya juga ikut tumbuh. Selanjutnya, ada faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan output dan produktivitas. Yang pertama, ada jumlah tenaga kerja. Jadi, semakin banyak orang yang bekerja, maka akan semakin banyak juga output yang dihasilkan. Yang kedua, ada modal dan teknologi. Kalau ada komputer, alat canggih, dan mesin baru, pasti pekerjaan akan menjadi lebih cepat dan efisien. Faktor yang terakhir atau yang ketiga yaitu kualitas tenaga kerja. Seperti pengalaman, pendidikan, dan kesehatan yang baik itu sangat penting bagi produktivitas seorang pekerja. Nah, inilah yang disebut dengan human capital atau modal manusia. Selanjutnya, kita akan membahas grafik produktivitas di Amerika Serikat. Jadi, kalau kita lihat di grafik pertama, garisnya selalu meningkat. Artinya, produktivitas pekerja di Amerika Serikat selalu meningkat dari tahun 1950 sampai 2017. Produktivitas di sini maksudnya adalah jumlah output atau hasil kerja yang bisa dihasilkan setiap pekerja dalam 1 jam kerja. Nah, di tahun 1950-an sampai 1960-an, pertumbuhannya sangat cepat sekitar 3,4% per tahun. Ini karena ekonomi waktu itu lagi berkembang pesat, banyak inovasi, dan tenaga kerja muda produktif setelah masa Perang Dunia. Tetapi, saat masuk tahun 1970 sampai 1990-an, pertumbuhannya mulai melambat menjadi sekitar 2,6%. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga minyak dunia dan resesi ekonomi di beberapa periode itu. Nah, lanjut ke tahun 1990-an sampai 2010-an, pertumbuhannya semakin turun menjadi 2%. Bahkan setelah 2010, hanya sekitar 1% per tahun. Jadi, makin kesini kenaikannya masih ada tetapi semakin lambat. Selanjutnya, kalau kita lihat grafik yang kedua, grafik kedua menunjukkan modal per pekerja. Artinya, berapa banyak alat, mesin, atau teknologi yang mendukung kerja setiap orang. Semakin tinggi modal per pekerja, harusnya produktivitas juga ikut meningkat. Tetapi kenyataannya, efeknya semakin kecil di era modern. Jadi, walau teknologinya canggih, pertumbuhannya tidak secepat yang dulu. Kesimpulannya adalah, produktivitas di Amerika Serikat memang terus meningkat, tetapi kecepatannya semakin menurun. Artinya, sekarang tantangannya bukan cuma soal jumlah tenaga kerja atau mesin baru, tetapi juga soal kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan efisiensi kerja. Setelah mempelajari mengenai pengangguran, tingkat pengangguran, bagaimana pengukurannya, kemudian inflasi hingga deflasi, kita dapat mempelajari bahwa
inflasi dapat menjadi ancaman bagi siapapun yang tidak memiliki proteksi terhadapnya, seperti penghasilan yang konstan atau tetap. Dengan itu, kita sebagai peminjam ataupun pemberi pinjaman nantinya perlu bijak dan cerdas dalam mengantisipasi inflasi agar kemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.